Presiden Jokowi dihujani kritik dari sejumlah sivitas akademika yang kecewa terhadap langkah kepemimpinan Presiden. Jokowi menyebut kritik itu adalah hak demokrasi. Keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas. Hari ini, akademisi Universitas Indonesia menyampaikan seruan kepada Presiden Jokowi agar netral di Pilpres 2024. Guru Besar Antropologi Hukum UI menyebut jangan mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Karena itu jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Hal yang sama juga disuarakan Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sivitas Akademika Unhas menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Di Padang, Sumatera Barat, Sivitas Universitas Andalas mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi pada kecurangan pemilu. Massa juga menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan 1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Gunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Presiden Joko Widodo menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Jika dilihat dari peringkat demokrasi, Indonesia cenderung menurun. Tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64. Lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Kemudian peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung anjlok selama periode kedua Presiden Joko Widodo. Tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 85, kemudian tahun 2020 di peringkat 102. Tahun 2021 naik di peringkat 96, lalu turun lagi di peringkat 110 pada tahun 2022, lalu pada 2023 di peringkat 105. Peringkat hukum Indonesia dari 142 negara tahun 2023 ada di posisi ke-66. Tahun 2019, Indonesia ada di peringkat ke-62, kemudian naik ke peringkat 59, lalu tahun 2021 turun ke peringkat 68, dan tahun 2022 di peringkat ke-64. Hujan kritik untuk Presiden Jokowi di penghujung pemerintahannya jadi pengingat. Presiden dan penyelenggara negara harus mengembalikan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang mendorong sejumlah sivitas akademika menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi? Kita berbincang dengan Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin, dan Sulistiowati Rianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Hasrullah, Prof. Sulis. Selamat malam Mbak Priska.
Selamat malam, kami juga sudah mengundang tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko yang tadi mengonfirmasi hadir, namun berhalangan karena ada agenda lain. Saya ke Prof. Sulis dulu, apa yang mendorong tadi Sivitas Akademika UI lantang sekali bersuara, bahkan menyerukan semua perguruan tinggi untuk ikut bergerak mengawasi pemilu? Terima kasih. Gerakan universitas yang terdiri dari para guru besar dan dosen-dosen itu adalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Jadi sesuai dengan mandat kami sebagai ilmuwan, maka kami tidak hanya berada di laboratorium, ruang-ruang kelas, dan ruang-ruang seminar saja, tetapi kami memiliki mandat yang besar, tanggung jawab yang besar agar keberadaan kami dan ilmu kami bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa. Oleh karena itu, ketika di masyarakat ada persoalan-persoalan yang begini genting, kami menganggapnya ini sudah sangat genting, dan selalu kaitannya adalah dengan pemilihan umum, pergantian penguasa, dan kami melihat, semua orang melihat apa yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang begitu masif, maka kami memutuskan diri untuk ikut bersuara sebagai tanggung jawab moral kami. Bahkan tadi keras sekali pernyataan saat deklarasi kebangsaan, hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Bagaimana menggambarkan situasi ini, Prof. Sulis? Karena terutama sejak revisi Undang-Undang KPK, ya, KPK dilemahkan, lalu ada banyak produk-produk legislasi dan hukum yang tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan-kepentingan kaum elit. Lalu yang terakhir itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, meskipun MK mengatakan itu cacat etika secara berat. Itu membuat kami merasa perjuangan 1998 yang melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sebagai perluasan dari trias politika, tidak hanya 3 sekarang jadi banyak. Nah, terutama KPK dan MK itu menjadi lembaga-lembaga yang tidak ada giginya lagi, sangat dilemahkan, beserta orang-orang di dalamnya juga, sampai ada keputusan-putusan yang nepotisme semacam itu. Dan kita lihat ketua KPK juga bermasalah. Baik, kalau dari Pak Hasrullah, apa keresahan utamanya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat gerakan reformasi, itu juga terpanggil universitas untuk melakukan salah satu adalah kontrol sosial. Karena berfungsinya masyarakat madani dan orang-orang kampus, intelektual, itu tidak ada kata lain untuk menyuarakan kebaikan untuk pemerintahan gitu. Nah, sekarang kelihatan sekali tata kelola pemerintahan dan serta kehidupan demokrasi ada sesuatu yang menyebabkan ada yang hilang gitu. Ya, seperti tata kelola pemerintahan yang jelas-jelas di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu jangan ada aparat yang berpihak. Itu jelas itu. Kalau orang hukum tahu ini. Jadi pemerintah, penguasa jangan berpihak. Nah, ada beberapa statement-statement pemerintah kita yang memungkinkan ASN, lembaga-lembaga negara yang ikut. Sebenarnya berarti kita mengkhianati reformasi gitu. Dan gerakan-gerakan kampus itu sebenarnya adalah gerakan moral seperti yang dikatakan Prof. Sulis tadi. Yang lebih penting lagi selain kontrol sosial adalah kita terpanggil bahwa demokrasi yang kita bangun selama reformasi mestinya cenderung naik, Bu Prof, ya. Ini cenderung turun gitu. Memang pemerintahan pertama Jokowi itu kelihatan personal branding dan ada beberapa yang cukup mengagetkan kita. Tapi di periode kedua, terutama di akhir jabatan ini, ada beberapa hal yang kita merasa orang kampus kok mengangkangi hukum gitu. Ya. Persoalan umur, wakil presiden, kemudian kepantasan yang harus dia lakukan. Saya anggap melihat bahwa kampus harus berbicara. Ya. Dan alhamdulillah, ya, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dari Ternate itu sudah, ini takut saya ini kalau tidak diperbaiki dalam waktu dekat. Jadi presiden tidak bilang terima kasih, silakan kritik, nggak bisa bilang begitu. Baik. Milik rakyat ini adalah milik pemerintah Indonesia, ini milik rakyat gitu, bukan. Baik. Nah, Ya, silakan.
tetap pada koridor demokrasi seperti tuntutan yang disampaikan dari Unhas ini, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana langkah Presiden Jokowi yang diharapkan kalau dari Civitas Akademika dengan masifnya tuntutan dan deklarasi petisi yang disuarakan? Kita akan bahas usai jeda azan maghrib. Kita dengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sahabat Indonesia Mal masih melanjutkan dialog soal sejumlah sivitas akademika yang menyampaikan kritik kepada pemerintah jelang pemilu ini. Masih bersama dengan Pak Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin, dan Prof. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Tadi Pak Hasrullah, Prof. Suli sudah menggambarkan bagaimana kekecewaan dan apa yang diharapkan. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan di kurang 2 pekan jelang pemilu ini yang diharapkan dengan sudah adanya gerakan masif dari berbagai universitas di berbagai daerah di Indonesia ini, Prof. Sulis? Terima kasih. Sebenarnya para dosen di seluruh Indonesia itu adalah orang-orang yang diam. Kami itu tidak bekerja di kampus dari jam 8 sampai jam 5, tetapi bisa 24 jam. Dan kami harus menjalankan sebegitu banyak peraturan SOP dari kementerian, dan kami diam. Itu yang terjadi pada kami. Dan sekarang begitu diamnya kami tidak bisa lagi menahan untuk tidak bersuara. Dan kalau ditanya apa gerakan yang lebih konkret lagi, karena kami itu bukan gerakan politik dan kami tidak punya tangan untuk masuk mengintervensi struktur-struktur kekuasaan, maka yang bisa kami lakukan adalah bersuara dan bersuara, semakin keras dan semakin keras, sambil berharap bahwa mereka yang punya otoritas politik, teman-teman di parlemen, itulah yang harus mengambil peran, apalagi yang harus mereka lakukan di dalam menyikapi situasi ini. Jangan diam-diam saja dan sibuk dengan caleg, apa itu namanya, calon legislatif yang berkampanye dan lain-lain itu. Gitu. Oke, kalau Pak Hasrullah tadi bilang, kalau ini dibiarkan, tidak ada respons yang memuaskan dari sisi pemerintah, penyelenggara negara, dan penyelenggara pemilu, ini bisa jadi gerakan lebih besar lagi. Bagaimana menilainya bahwa respons pemerintah sudah menanggapi dengan baik apa yang jadi tuntutan sivitas akademika ini, Pak Hasrullah? Ya. Di sini kan di tuntutan kedua tadi para dosen dan guru besar yang peduli demokrasi ya, itu sudah di poin kedua mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara dan aktor politik yang ada dalam kabinet presiden ya berada pada koridor demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial serta rasa nyaman. Jadi jangan mempertontonkan dramaturgi yang sifatnya hanya persuasi tapi sangat mengganggu kita punya kenyamanan dalam berdemokrasi. Harus kembali ke pasal 7 tahun 2017. Jadi kita tarik ASN, TNI, polisi ya, itu harus tetap di koridor peranannya masing-masing. Kalau diizinkan ikut kampanye atau apa, ini kan merugikan, akan terjadi bentrok, dan itu sudah tidak bisa merubah undang-undang dengan pernyataan. Ya, saya kira begitu Bu Sulit. Yang lebih penting lagi, yang kita harus terima pil pahit ini, apalagi gerakan ini tidak hanya di Jakarta. Ini yang saya mau beritahu. Tahu Al-Khairun itu Ternate loh, jauh dari pusaran kekuasaan. Kemudian Musamus, Unhas dari Makassar, kemudian bahkan di Jawa Universitas Islam Yogyakarta, UGM, ini sebenarnya harus cepat ini. Dan kalau mau bagus adalah menempatkan presiden dan aparat kabinet on the track terhadap undang-undang pemilu gitu. Jangan melanggar, karena pasti walaupun sudah pemilu, kalau terjadi kecurangan, ini saya dapat informasi dari beberapa sosial media, itu ada 77 indikator tanda pelanggaran di pemilu, tapi kita belum bergerak gitu. Tapi saya menganggap siapapun, jadi kalau memang Presiden kita secara legowo bahwa akan melaksanakan undang-undang pemilu on the track, ya tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan nasional,
dan saya kira akan memberi respon yang luar biasa. Makanya saya berharap ini menjadi warning buat kita, kalau sampai 2-3 hari ke depan itu akan menimbulkan opini publik yang bisa menggelinding sewaktu-waktu gitu. Jadi juga harus disadari. Jadi kekuatan media sosial itu tidak seperti dulu lagi, tapi ini sangat perkasa, the powerful media sosial, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Walaupun kami tanda kutip ya, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara secara lugas di kampus, tapi dengan perkumpulan teman-teman seperti itu akan memberi suara yang tegas, yang jelas. Kemudian tidak ada tujuan kami. Kami ingin melihat Indonesia negara demokrasi yang baik, aman, dan tertib. Ini gerakan moral ya. Terakhir Prof. Sulis, apa yang jadi tolok ukur bahwa respons Presiden Jokowi dianggap memuaskan dan bisa dipercaya pemilu ini? Kalau Pak Presiden penyelenggara negara menghentikan politik uang, terutama yang kita lihat dengan kasat mata itu adalah pembagian bansos di mana-mana untuk membeli suara rakyat. Mengatakannya bahwa itu adalah memang sudah ada di anggaran untuk menolong rakyat miskin, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa itu sebenarnya adalah mereka sedang membeli suara rakyat, dan itu sangat melecehkan keindonesiaan kita, bangsa kita sendiri. Ingatlah itu. Kita harapkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan diawasi oleh semua pihak, termasuk Civitas Akademika yang menyuarakan dengan lantang kegelisahannya. Terima kasih Prof. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin, atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Dan kami juga sudah mengundang tenaga ahli utama KSP dan bersedia hadir, namun ada berhalangan hadir ketika hendak berdialog. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Prof. Sulis dan juga Pak Hasrullah.